Arisalah TV, wabil khusus jamaah saya. Mohon maaf saya mulai dengan salam dulu karena ini pertemuan dulu, belum ke makalah ya. Kumaha daramang sadayana, wabil khusus jamaah saya mulai dari Tanjung Sari sampai Padalarang. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kajian online. Ini sesuai dengan permintaan dari jemaah saya yang sudah libur hampir 1 bulan lebih. Akhirnya kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Mararanco ibunya dan Ramang Sadayana semangat semuanya. Beramal soleh jangan terhalang dengan pandemi ini. Insya Allah pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Ramadan. Tadinya banyak jamaah yang kajian offline-nya diganti jadi online. Yang hari Rabu ingin hari Rabu, yang Senin ingin Senin, Jumat ingin Jumat. Waduh, saya nggak bisa nih kawaktosan ya. Karena walaupun saya sedang libur, tapi tetap masih sibuk, ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, oleh karena itu jamaah offline saya ya mulai ranca ekek. Mudah-mudahan Ambu, Ibu Tatin, Ibu Bu Ratna, Abah Dik-Dik, ya mudah-mudahan Mararanco kajian offline saya disatukan di online, mudah-mudahan bisa rutin, tidak ada kendala. Setiap hari Senin Rabu jam 1 siang. Ya telat sedikit lah, seperti barusan ada kendala teknis. Barusan juga Ibu Hani dari Jamaah Istiqomah, beliau tinggal di Komplek Al-Harir juga sudah siap hadir. Ya, damang ibunya. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Sekarang kita masuk ke makalah ya. Ini pembahasannya ini Bu ya. Nah, ku abi dikiekeun lah. Ini kajian online di Arisalah TV live streaming. Ya, live streaming. Bagaimana tata cara ibadah Ramadan di saat pandemi? Secara umum kita sudah tahu bagaimana cara ibadah Ramadan. Nah, yang akan dibahas nanti substansinya kaitan dengan masako. Karena ada beberapa orang, beberapa kaum muslimin yang terkena masako. Ya, masako itu kesulitan, ada kendala ketika melakukan ibadah di bulan Ramadan. Nah, sebelum merinci satu-satu nanti ibadahnya, saya akan bagi dua dulu. Ya. Di Ramadan itu ada ibadah khusus, ya, ada ibadah yang tidak khusus. Ibadah khusus atau amalan khusus di bulan Ramadan. Nah, sebetulnya amalan Ramadan hanya ada 3 saja. Ya, amalan khusus Ramadan itu sebetulnya hanya ada 3 saja. Yang pertama, saum 1 bulan penuh. Ya, saum 1 bulan penuh itu kan hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Kecuali kalau Bapak Ibu bernadar. Ya, bernadar contoh begini. Kalau pandemi ini sudah berakhir, Indonesia, apalagi dunia sudah beres dari wabah ini, saya berjanji, saya bernadar akan saum 1 bulan penuh. Nah, ternyata 2-3 bulan atau bahkan 1 minggu sudah beres. Maka saum 1 bulan itu wajib dilakukan oleh Bapak. Wajib dilakukan, hanya pelaksanaannya ulah di Ramadan. Tekaci ya, boleh bernadar begitu? Boleh, silahkan. Selama bernadar itu baik, ya, tidak melanggar syariat, tidak merugikan orang lain, tidak ada masalah, silahkan. Yang kedua, iktikaf. Ini amalan khusus di bulan Ramadan, iktikaf 10 hari terakhir. Yang ketiga, mencari Lailatul Qadar. Ya, insya Allah nanti dibahas satu-satu ke depan. Nah, yang kedua, bagian yang kedua,
amalan yang tidak khusus. Ya, jadi di Ramadan ada amalan tidak khusus. Maksud amalan tidak khusus ini, amalan ini ada di luar bulan Ramadan. Ya, hanya di Ramadan dianjurkan, dihidupkan. Ya, malah ada beberapa amal kalau dihidupkan memiliki keutamaan. Apa saja itu? Sholat malam. Ya, sholat malam. Ya, nama lainnya tarawih. Sholat tarawih atau sholat malam itu kan tidak hanya ada di dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga ada. Ya, hanya saja di Ramadan dianjurkan dihidupkan dengan berjamaah. Nantilah rinciannya ya. Terus membaca Quran dan tadarus, ini kan bukan amalan khusus. Ya. Tapi amalan yang tidak khusus tapi di Ramadan dihidupkan. Selanjutnya, bersedekah juga bukan amalan khusus, hanya di Ramadan dianjurkan dihidupkan. Setelah itu berdoa, ya, juga bukan amalan khusus, hanya di Ramadan dianjurkan dihidupkan. Karena berdoa di Ramadan, wabil khusus saat saum. Kerlapar-laparna, kerahaus-hausna, urang ngadoa. Nah, para hadirin, ya, khususnya jamaah Risalah TV, juga jamaah saya, mulai dari timur sampai barat. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ya, tidak dimengerti, boleh bertanya melalui WA yang sudah dimuat di pamflet itu. Ya, atau melalui WA saya bolehlah, nanti dibuka oleh anak saya. Kebetulan saya ditemani dua asisten saya, satu Yazid Ilmi dan Hanifah Hudasari. Nah, para ikhwatu iman rahimakumullah, sekarang saum dulu ya, satu-satu. Tadi kan amalan khusus 3, saum, itikaf, Lailatul Qadar. Nah, ayeuna saum di saat pandemi. Saum Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, keutamaannya juga ada hadis man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa saja yang saum di bulan Ramadan karena mengharap pahala, karena mengharap ridho Allah. Nah, ini nih ada maf'ul bi ajlihnya ya. Karena mengharap pahala, karena mengharap ridho Allah. Jaminannya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, apabila ada uzur, boleh tidak saum, tapi wajib diganti. Ya, saum Ramadan itu kalau tidak dilakukan ada uzur, ada gantinya. Beda dengan sholat. Ya, beda dengan ibadah-ibadah lain. Ya, saum itu kalau tidak dilakukan karena ada uzur, diganti. Ada yang gantinya dengan qadha, ada yang gantinya dengan fidyah. Nah, tergantung kepada udurnya. Nanti kalau udurnya ini gantinya fidyah, udurnya ini gantinya qadha. Nah, yang pertama, apabila udurnya, nah ini saya kelompokkan ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga ini sudah pada hafal, saya kira semuanya. Kalau udurnya sakit, safar, haid, nifas. Sakit, safar, haid, nifas. Maka wajib dibayar dengan qadha. Ya, jadi apabila Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu tidak saum karena sakit dan safar, wajib bayar dengan qadha. Ibu-ibu yang tidak saum karena haid dan nifas, ya, tidak boleh saum yang haid dan nifas, wajib dibayar dengan qadha. Tidak dengan fidyah, tidak. Wajib dengan qadha. Artinya qadha itu diganti dengan saum lagi di luar bulan Ramadan. Nah, yang kedua, ya, itu yang qadha. Ya, yang qadha dulu, hafal ini. Sakit, safar, haid, nifas. Tidak saum karena salah satu keempat itu, wajib dibayar dengan qadha. Nah, adapun yang
yang wajib dibayar fidyah, tidak saumnya karena mutikun. Ya, ayatnya ada di Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang sakit sapar kan famangkana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhor. Nah, sedangkan yang wajib bayar fidyah wa alal ladzina yutikunahu. Nah, bagi orang-orang yang sudah yutikunahu itu bisa saum tapi repot. Apalagi sudah tidak kuat saum. Ya. Jadi bisa saum tapi dengan susah payah. Ya. Apalagi kalau sudah benar-benar tidak kuat. Nah, maka gantinya fidyah. Wa alaladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan kepada orang miskin. Nah, oleh para ulama, para hadirin, hadirat, Bapak Ibu sekalian, anu nuju Mararancau khususnya, oleh para ulama dikelompokkan siapa saja sih orang-orang yang masuk kategori aladina yutikunahu. Orang-orang yang berat menjalankan saum atau yang sudah tidak kuat saum. Nah, yang pertama as-sayhul kabir atau almar'atul kabiroh. Seorang kakek nenek yang sudah tua. Berapa usianya? Relatif. Saya punya jamaah usianya sudah 84 tapi masih kuat. Wah, luar biasa. Ya. Malah beliau pernah puntennya nyalangapkeun ieu tabahamna. Ya. Satu abi mah sana. Teu acan keneh. Teu acan aya hiji waos ke nu ompong teu acan. Dan saya masih kuat saum. Tapi ada orang belum usia 70 sudah repot. Ya, bagaimana itu ya tidak saum bayar fidyah. Ya, jadi orang yang sudah tua umurnya relatif oleh agama tidak ditentukan. Ya, yang merasa tua lalu dengan tua ini susah untuk saum repot sekali, boleh tidak saum, wajib bayar fidyah. Boleh tidak saum, bagaimana kalau satu kali saum, satu kali tidak, satu kali saum, nah boleh, bagus begitu. Nanti yang tidak saumnya dibayar dengan fidyah. Selanjutnya yang menyusui dan yang hamil. Orang yang ibu yang menyusui dan hamil bukan orang sakit. Ya, bukan orang sakit. Hamil dan menyusui itu boleh tidak saum. Bukan tidak boleh saum, boleh tidak saum. Bagaimana seorang ibu menyusui saum? Silahkan, bagus sekali. Kan ayatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu saum lebih baik. Kan ayat itu kembali kepada aladina yutikunahu. Yang tidak kuat boleh tidak saum, wajib bayar fidyah. Tapi kalau kamu saum lebih baik. Tapi kalau tidak kuat, ya apakah karena dirinya ya tidak kuat atau karena janin yang ada di kandungannya atau karena bayi yang sedang disusuinya lemah. Ya, lemah. Maka boleh tidak saum diganti dengan fidyah. Terus pekerja berat ya, terus yang sakit menahun, yang sudah selamanya sakit, yang secara medis tidak mungkin sembuh. Ya, ada yang begitu, wah banyak. Ada yang karena jantung, ada yang asma. Ya, dia sehat, tapi kalau saum asmanya kambuh. Tiap saum begitu, sudah bayar fidyah. Ya, begitu juga ada orang yang punya tabiat badannya itu dia sehat seperti biasa, tapi lamun saum ripuh gitu, padahal dia tidak tua, masih muda. Ya, saya punya teman yang begitu, jagjal biasa, memotoran, jalan-jalan, olahraga. Tapi lamun saum, si perutnya tidak bisa kosong lebih dari 9 jam. Ya, dipaksakan salatri ngagoler. Nah, orang seperti ini pun boleh tidak saum dan wajib dibayar dengan fidyah. Nah, para hadirin, ya hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Sekali lagi ya, yang tidak jelas, yang tidak dimengerti, karena
Saya tidak mungkin ini lama-lama, waktunya singkat saja. Yang tidak mengerti, kurang jelas, boleh di WA ke nomor yang sudah dimuat di pamflet atau nomor saya boleh. Nah, para hadirin, hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang yang jadi masalah ayeuna ya yang sedang terjadi, bagaimana orang yang terkena virus corona? Ya, apakah dia tetap wajib saum atau boleh tidak saum? Nah, jawabannya para hadirin, setahu saya, tapi mohon maaf kepada para dokter khususnya, mudah-mudahan dokter Sugi juga manco, dokter Ati Budiman, juga dokter Edinya juga mudah-mudahan manco. Setahu saya, yang positif corona itu ada dua macam. Ada yang ada gejala, ya, jadi positif, ada gejala, ada batuk, ada pilek, sesak napas, panas lagi, ya. Nah, maka boleh ia tidak saum, boleh tidak saum. Dan saumnya, nanti saum Ramadan yang tidak dilakukannya, wajib diganti di luar bulan Ramadan. Apabila ia sembuh dari sakitnya. Positif, repot misalkan. Ternyata 2-3 minggu dia sembuh, sehat. Nah, maka selama 3 minggu yang tidak saum, diganti. Ya, bagaimana kalau terus meninggal? Mungkin sekali. Ya. Ada orang misalkan pas kena positif, ya langsung ada gejala, ya 3 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan di rumah sakit, akhirnya meninggal. Bagaimana mengkodenya? Tidak ada. Apa wajib dibayar? Tidak. Dibayar fidyah? Juga tidak. Ya, jadi kalau ada orang sakit karena pandemi, ini versi saya ya. Orang sakit karena pandemi wabah ini, sakit di bulan Ramadan tidak saum kemudian meninggal, ya mudah-mudahan meninggal syahid, dan saumnya tidak mesti diganti. Ya, karena dia bukan orang yang termasuk mutik, bukan. Ya, dia orang sakit. Orang sakit itu bayarnya qadha. Kalau tidak mampu mengqadha, ya, karena memang usianya sudah habis, sudah terbebas dari kewajiban itu. Ya, dan insya Allah Allah akan mengampuni kekurangannya itu. Nah, berbeda dengan pasien yang positif, ya, tapi tidak ada gejala dan nampak sehat-sehat saja. Ada yang begitu banyak. Ya, malah saya nonton di televisi, ya belum lama nih. Wuhan kan pernah lockdown cukup lama. Ya, lalu lockdown itu ditarik. Kemudian diberlakukan lagi lockdown. Ya, mengapa? Di Wuhan katanya, beberapa hari lalu lah. Ya, di Wuhan sekarang banyak orang yang sehat, yang positif, tapi tidak ada gejala sehat. Tidak ada yang dirawat, padahal mereka itu terkena positif. Ya. Malah saya pernah baca berita di Italia, pemain sepak bola, Sampdoria kalau nggak salah, ya itu hampir semua pemainnya positif, tapi tidak ada gejala apa-apa, bugar saja. Nah, kalau muslimin terkena positif corona, tapi belegar sehat, wajib saum. Ya, dia wajib melaksanakan saum itu. Ya, punten saya sebenarnya. Ya. Itu tentang orang yang terkena virus corona. Jadi ada dua, yang ada gejala boleh tidak saum, ya ditakdirkan sehat, mudah-mudahan sehat, diganti dengan qadha. Yang tidak ada gejala tetap wajib saum. Selanjutnya, para hadirin, ya jamaah Risalah TV yang saya hormati. Nah, ini juga ada masalah tentang bagaimana saum para medis. Ya, wabil khusus para medis yang bekerja bertugas menangani pasien COVID. Hari itu mah para medis, libur ya abimah di bumi karena usia saya sudah tua, sudah tidak aktif, ya saum biasa. Nah, ini mah para medis yang menangani, bertugas. Nah, tanggapan saya begini. Bila para medis yang bertugas itu memang mampu
ya melaksanakan saum Ramadan, saumlah. Dan itu lebih baik. Ya, sebagaimana ayat yang tadi, wa antasumu khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Saum lebih baik jika kamu mengetahui. Tapi apabila mereka tidak mampu, ya, tidak mampu atau tidak kuat menjalankan saum sambil bertugas, pas tugasnya siang hari atau dari pagi malah sampai sore, wah repot. Kalau tenaganya kecil, lemah, tidak akan maksimal mengurus pasien, maka ia pun boleh tidak saum dan wajib bayar fidyah. Ya, sekali lagi, ya, jadi para medis yang bertugas menangani pasien COVID, kalau dia tidak kuat ketika bertugas, tidak kuat, boleh tidak saum dan wajib dibayar fidyah. Mengapa harus fidyah? Ya, karena mereka ini termasuk mutikun, bukan marid. Nah, disinilah harus dibedakan, karena di Quran kan ada dua. Ada faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayamin uhor. Siapa yang sakit atau safar, maka kalau tidak saum diganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Wa ala ladina yutikunahu fidyatun. Nah, para medis yang bertugas ini masuk kelompok yang mana? Ya, memang ada saya pernah mendengar. Ya, ada yang mematwakan berkesimpulan bahwa ini termasuk marid dibayar qadha. Kalau versi saya, ini tidak termasuk marid, tapi termasuk pekerja berat. Jadi para medis yang bertugas menangani pasien COVID di rumah sakit, bekerja keras, ngurus anu dan lain sebagainya, kalau tidak kuat saum, boleh tidak saum dan wajib bayar fidyah. Dan jangan berkecil hati. Ya, Bapak, Ibu, wabil khusus, para dokter, para perawat, para petugas medis. Ya, selamat berjuang. Di saat Anda tidak saum, Anda tetap akan dapat pahala saum. Ya, di saat Anda tidak ke masjid, di saat Anda tidak melakukan kebaikan yang asalnya biasa dilakukan, karena ada pandemi ini, tetap kita dapat. Ya, kalau kita sebelumnya memang biasa melakukan amal soleh, jangan berkecil hati. Bapak Ibu yang biasa ke masjid, yang biasa berjamaah Jumatan dan amal soleh lainnya, terkendala karena ada COVID ini, jangan lupa pahala tetap dapat. Nabi yang menjamin begitu, hadisnya tersebar di kitab-kitab hadis. Ya. Jadi jangan maksakan ke masjid padahal resikonya tinggi. Jangan memaksakan kita datang berjamaah ke masjid padahal resikonya tinggi. Urang teh ke masjid teh hayang pahala sudah dapat. Puntennya ieu rada saya ingin naonnya numplehkeun kakeheula heula ya gitu. Ya, banyak orang yang tetap ke masjid berjamaah, wah da maot mah urusan Allah. Aduh, saya sedih ya mendengar begitu. Ini tauhid pelajaran akidah belum sampai ke orang itu. Ada orang memaksakan nasin sintingku corona. Ya, hari pasar anu teh punten bahasa abi mah bahasa lebay. Ya, hari orang teh ka masjid teh hoyong gaduh pahala kan. Berjamaah teh hoyong gaduh pahala, sudah dapat. Kalau Anda ingin pahala berjamaah di masjid, sudah dapat. Kalau Bapak, ya, kaum laki-laki yang biasa berjamaah di masjid, sholat tahiyatul masjid, sebelumnya baca Quran, wah banyak amal soleh. Sekarang tidak ada kendala, dapat kita pahala. Ya, anu abi geuleuh mah Pak, ieu geuleuh pisan. Aya jelema tara ka masjid, pas usung kieu nu ka marasid dicarek kudu tara ka masjid, kepret gitu mah tanya. Tara ka masjid, Pak. Ya, saya dapat laporan dari pengurus di masjid mana tadi, Margahayu di mana. Eta aya jelema sana tara ka masjid. Tanah tara ka masjid. Pas usung kieu nu ka masjid dicarekan, aduh. Nah begitu ya, jadi bagaimana saum para medis tergantung tadi, kalau mampu saum, saumlah. Jika tidak mampu, boleh tidak saum, wajib bayar fidyah. Selanjutnya, para pemirsa, wabil khusus jamaah saya yang biasanya offline sekarang online, ya saya
mohon ya ke Bapak Ibu, wabil khusus yang mancok, kan di Facebook atau di YouTube ada kolom komentar ya. Ya, di kolom komentar coba komentar yang Tanjung Sari misalkan, oh Abi Ibu Anu manco, Abi Ambu iya renca ekek manco, nah gitu. Ya, alhamdulillah. Nu mana wae tah nu manco. Alhamdulillahnya, duh. Pidoana Ibu, ya mudah-mudahan Abi tiasa konsisten ya, masihan ilmu tiasa bertemu online. Sok salajengna, ya salajengna tak ayeuna iktikaf dan meraih Lailatul Qadar di saat pandemi. Mungkin, nah iktikaf heula. Tong hilapnya iktikaf beda sareng saum. Iktikaf mah hukumnya sunat saja. Bukan syarat saum, bukan rukun saum, bukan pelengkap ibadah saum. Ya, bukan. Ya, itu pelengkap ibadah di Ramadan. Iktikaf hukumnya sunat, bukan wajib. Seperti halnya saum Ramadan. Apabila mungkin dilakukan iktikaf dan terkendali, ya silahkan. Yang biasa. Ya, yang biasa iktikaf silahkan. Tapi jika tidak memungkinkan karena khawatir dan takut terjadi penyebaran virus corona, maka jangan dilakukan. Dan iktikaf itu di masjid, kalau tidak dilakukan terjadi gantes we di bumi teu aya. Iktikaf hanya di masjid. Saya iktikaf musola, iktikaf di gedung, iktikaf di mall, aya nama dibubarkeun. Ya, aya. Nah, Bapak Ibu yang biasa iktikaf, sekali lagi nih. Ya, yang biasa iktikaf. Saya dengar di salah satu masjid besar di Bandung ada seorang ibu, ya, Abi mau 14 tahun berturut-turut iktikaf. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, mungkin tahun ini tidak. Tapi saya yakin secara ilmu, ibu tetap dapat pahala itu. Jangan takut, tetap dapat. Ya. Ulah kieu, Pak. Nah, teu iktikaf, kan ayeuna mah aya corona. Eta keur teu aya corona sok iktikaf. Nya tatara bapak teh anu kitu mah wilujeng. Moal kenging nanaon. Ya, nah teu tarawih di masjid. Ya, kan aya corona teu meunang. Hari biasa sok ka masjid tarawih tara tak ulah dugi ka kitu. Ya, Bapak Ibu yang biasa melakukan iktikaf kemudian tidak karena ada halangan, tidak usah diganti di rumah, teu kedah. Ya, digentos ku pidyah teu kedah. Ya, tetap pahala dapat. Berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini ya segera berlalu. Nah, terus, tapi jika tidak memungkinkan tadi ya, tidak usah. Selanjutnya, adapun meraih Lailatul Qadar, nah ini ya, tidak akan terkendala dengan pandemi. Mengapa? Karena bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di mana saja. Ya, menurut saya tidak tepat. Kalau Lailatul Qadar hanya bisa diraih oleh orang yang iktikaf di masjid. Ya. Saya belum pernah mendapatkannya. Belum pernah mendapatkan keterangan dari Nabi. Mencapai Lailatul Qadar hanya bisa didapat oleh orang yang iktikaf, itu tidak ada. Ya. Siapapun bisa. Hanya orang yang iktikaf di masjid kemungkinan besar dapat. Itu pun bila ia benar-benar melakukan iktikafnya sesuai sunnah Rasul. Ya. Kan aya nu iktikaf dengan kitu we peuting hungkul tos tarawih tidur, siang bekerja, ya malam tidur, sahur di masjid, sholat subuh bekerja lagi, atau eta mah lain iktikaf, milu sare di masjid eta. Ya, milu sare eta. Jadi sekali lagi, mengaih Lailatul Qadar di saat pandemi tidak akan terkendala. Ya, sebagaimana nih saya kutip pendapat ya cariosana nasihat dari Ibnu Munir, jangan beriktikad bahwa Lailatul Qadar ya tidak akan diraih kecuali oleh orang yang melihat segala sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kan di kalangan awam terjadi.
Yang dapat Lailatul Qadar itu anu ningali di malam-malam ganjil dina lilikuran kejadian-kejadian nu araraheng, kejadian-kejadian yang di luar nalar begitu. Itu tidak ada. Jangan beritikad begitu. Tahayul menurut saya yang begitu. Sedangkan kata Syekh Muhammad Abduh yang tadi saya kutip dalam Neo Autor ya, juz 4 halaman 355. Sedangkan kata Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya, ya sing wareg ya bahasa abi mah naonnya puas-puaskeun ibadah di Ramadan sekarang ya, puas-puaskeun. So kalau kita bisa melakukan ibadah Ramadan dengan baik, apa yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan lakukan. Apa yang harus dihindari pada saat saum hindari ya. Apa yang akan merusak saum hindari. Apa yang dapat meningkatkan kualitas ibadah lakukan. Nah, kalau kita apik dalam mengerjakan yang wajib, yang sunat, larangan ditinggalkan, yang merusak pahala saum, yang dapat apalagi sampai membatalkan, menghancurkan pahala, tinggalkan, apik dapat. Ya. Dan siapa yang saum karena Allah, ya, dan Rasulnya, kemudian ibadah sebaik mungkin selama bulan Ramadan akan dapat keutamaan Lailatul Qadar. Ya, Bapak Ibu, jangan putus semangat. Ya, jangan putus semangat. Justru menurut saya ini momen terbaik. Ya, momen terbaik untuk ibadah yang lebih khusyuk lagi kepada Allah di saat seperti ini. Mengapa? Karena peluangnya besar. Ya. Punten Bu bahasa abi mah irahadai urang nyase model kieu. Kita tidak mustahil ya, kita tidak akan menemukan Ramadan seperti tahun ini lagi. Di rumah bersama keluarga. Bisa saum, bisa tarawih berjamaah dengan keluarga, bisa segala. Ya, nikmati baca Quran bareng-bareng kapan lagi? Ya, ayeuna masih gana geus moal aya balanya deui enan. Ya. Tos moal kasur baru deui, mudik deui kan sudah tidak boleh, nikmati ayo. Ya, urang puas-puaskeun ibadah di Ramadan. Ya, siap Bu ya, ayo semangat. Ya, ini bukan kebetulan, tapi sengaja oleh Allah dibuat seperti ini. Cing urang nih kaum mukmin rek kuat moal. Ya, bahasa abi mah meungpeung nyalase urang. Kelamun sibuk aya alasan deui, ayeuna relatif nyalase. Nah, para hadirin hadirat rahikumullah, urang teraskeun ieu seueur keneh. Tabu sabaraha ayeuna? Oh, ya panjang keneh lah. Para hadirin, nah ayeuna salat malam atau tarawih di saat pandemi. Ya, ini ada beberapa poin, ayatnya dicantumkan. Ya, PowerPoint-nya bisa dibaca. Ya, hayong ngaleut heula. Tak hari di bumi mah tiasa sarang jeruk para hadirin. Sanes kabibita mempeng teu acan saum jeung abieuna gitu saum da. Teu acan Ramadan anu nuju saum Senin wilujengnya hapunten sate acan aya. Salat malam atau tarawih adalah salat yang terikat dengan waktu. Tidak ada kaitan dengan tempat atau peristiwa. Ya, waktu sholat itu di malam hari. Waktu sholat malam itu kan di malam hari. Ya, kata Nabi, waktu sholat malam itu baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Antara sholat isya sampai terbit fajar, sampai subuh. Boleh sholat malam jam 9? Boleh, asal sudah sholat isya. Tapi kalau bapak sholat isya, ibu sholat isya ya jam 10 misalkan, jam 10 malam. Lalu sholat malamnya jam 9. Nah, eta mah, oh tidak bisa. Tetiasanya bapak. Kedah sholat
Isya heula. Nah, Nabi SAW pernah sholat malam di awal malam, pernah. Di tengah malam, pernah. Di akhir malam, pernah. Sholat malam di akhir malam itu hanya keutamaan waktu. Ya, keutamaan waktu. Seperti tarawih. Kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu kuat sholat tarawih di bulan Ramadan di akhir malam, bagus-bagus. Hanya tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Makanya oleh Nabi pun, ya, di zaman beliau, sudah dilakukan saja berjamaah di awal waktu supaya semua bisa. Anak-anak, ibu-ibu. Terus tempatnya boleh berjamaah di masjid jika memungkinkan dan terkendali. Jika tidak memungkinkan, di zona merah ini sebaiknya dihindari. Ya. Tapi jangan kehilangan, kita masih bisa melakukan sholat tarawih berjamaah di rumah bersama keluarga. Yang suami istri, yang ada anak, cucu, kumaha tetangga milu RT milu atuh riweuh deui ulah atau si keluarga. Ya. Bagaimana sendiri-sendiri silahkan. Ya. Malah kalau menurut saya yang terbaik itu sholat sunat itu di rumah. Kan ada hadisnya. Ya. Jangankan sholat untuk perempuan. Untuk laki-laki saja, sholat itu sebaiknya di rumah. Kecuali sholat wajib. Abdullah sholat bil mar'i fi baitihi. Itu hadis umum. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya. Termasuk tarawih kan itu. Termasuk tarawih. Kecuali sholat wajib, apalagi bagi perempuan. Nah, sedangkan kondisi sekarang mah kalau di masjid, wah, ya di kota Madya Bandung itu hampir tidak mungkin. Kecuali mungkin koi masjid ya, yang tinggalnya ngareneng jeung masjid. Tidak ada siapa-siapa, dia saja dengan anaknya, misalkan dengan istrinya, nyama enggak. Hanya jangan dibuka lebar untuk orang luar, karena berbahaya. Kalau kaum muslimin atau orang-orang siapa saja yang tidak disiplin ya tentang physical distancing, tentang sosial ini tidak disiplin, wah hayang we keluar ka masjid we. Aduh, teh salat masa. Tapi jangan disalahkan kalau pandemi sampai 1 tahun. Bahkan 2 tahun mau beres-beres atuh. Sok bertahan heula. Jadi lamun hayong gaduh pahala mah urang atos gaduh. Bapak Ibu yang biasa berjamaah full, ya dengan maghribnya, isanya, tarawih mah berjamaah. Ayeuna mah henteu di bumi dan nyalira abi mah teu aya sasaha, tetep pahala itu ada. Kan urang teh hoyong pahala. Kita ingin pahala, sudah dapat. Jangan takut. Punten abi mah lebay, lamun baca status anu, oh ya Allah tidak bisa ke masjid lagi, abi teu tiasa berjamaah deui, meni lebay. Ya. Jeung di upload di Facebook kayang katanya ku batur itu unsurianya tidak kecil yang begitu. Kalau Anda benar-benar rajin ke masjid dan biasa ke masjid, ayeuna teu ka masjid karena ada udzur, pahala sudah dapat. Ya, dina niat wae saur Allah. Siapa yang sudah mau dina hatinya ada niat digerentes reka masjid, teu cios geus menang pahala. Kok ini ada yang seperti ini. So, salat malam di bulan Ramadan atau tarawih boleh juga dilakukan secara munfarid, silahkan. Munfarid di umum teh aya 10 ari berjamaah teh harese ngumpulkeun jelema misalkan yuk daharola yuk hayang aya keneh sop wah yuk hayang ngopi bala-balanya masing-masing mangga. Ya. Atau kali-kali berjamaah, kali-kali munfarid, mangga fleksibel saja. Ya, pokoknya di waktu malam. Sok malah Bapak Ibu juga kita sampaikan kepada anak-anak yang biasanya di tahun-tahun lalu taraweh teh taratama cing atuh ayeuna mah keur kieu. Keur kieu masing taramat. Usahakeun tah maca Quran ge tamat. Sok ti Al-Fatihah dugi anas baca we heula aya nama baca. Baca. Ya. Baca Quran, baca buku-buku agama, baca tentang tauhid anu maca. Ulah mikir nanti sembako dahar. Nahnya saya heran ya. Banyak kaum muslimin kelah ari nu
luar Islam anu akidana ieu mah ieu kaum muslimin ku kaayaan kieu nu kapikir teh beas we jeung mie beas mie enog ya Allah ya ini eleh ku ucing tingali pandemi hare-hare we tapi aya opat payun tah jeung nu tata hare-hare we pandemi hayam tuh ngenog 12 megan 12 teu dibere mie teu dipasihan sembako ku RT ku RW ku baja kawin teu hari rupe namun eleh ku sasatoan urang mah jelema ya urang mah jelema nya urang ku lamun maot kalaparan nu dahar ge maot ya cok konsentrasi karena ibadah ya jangan takut kita miskin. Nabi itu memilih miskin justru. Nabi itu kesempatan kaya ada tapi tidak diambil. Sok salah jenga tos aya pertarosan nu lebet teh aya kayak orang tamatkeun lah atunya. Tah baca Quran di saat pandemi, membaca Quran dan mempelajari Quran hukumnya wajib. Ya, baca Quran, mempelajari Quran wajib. Ya, yang belum bisa baca diajar. Ya, kumaha lamun maot ku pandemi? Maot teu bisa baca Quran dihisab kumaha? Ya, ayo sekarang baca. Ada yang via online. Ya, sok belajar baca. Yang sudah bisa baca tapi belum lancar, sok diajar ngalancarkeun. Notos lancar tapi tahsinnya aduh masih kene gitu, belajar. Ya. Banyak sekarang yang belajar tahsin via online, sok belajar. Yang sudah belajar tahsinnya bagus, belajar isinya Al-Qur'an. Belajar seumur hidup wajib belajar Quran, tidak terikat dengan waktu. Ya, jadi membaca Quran tidak diikat dengan waktu maupun tempat. Artinya bisa kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, jadikanlah bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang paling banyak membaca Quran dan mempelajari Quran. Karena waktunya relatif santai bagi kebanyakan orang. Kita kan yang biasa sibuk pun relatif santai baca Quran, baca terjemah. Ya, sok khususnya jamaah saya banyak buku agama baca yang tidak mengerti di Cirian nanti ditanyakan melalui WA. Ya, WA saya on time 24 jam insya Allah. Ya, karena lamun kolom mau diwaler berarti. Sok banyak belajar. Selanjutnya belajar Quran sesuai dengan kekurangannya yang tadi. Ya, kalau dia kurangnya dari makharijul huruf belajar. Kurangnya hafalan sok belajar hafal. Oh, saya hafalan sudah banyak, ini banyak belajar tafsirnya, isinya, sababun nuzulnya apa saja. Selanjutnya bersedekah di saat pandemi. Wah, ini nih. Sedekah amal soleh yang utama apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Nabi SAW itu dermawan sebagaimana yang kita tahu, tapi lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan. Saat pandemi sekarang ini, sangat terbuka luas untuk bersedekah dan membantu sesama. Ya, puntennya nugaduh leuit tonan yang punya uang tabungan banyak ulah dikekeweuk wae, sisihkan, bantu sesama. Bantu. Ya, mengapa ini masalahnya panjang? Ya. Kalau kita apatis, tidak mau bantu, kan bae nu lapar lain urang, kan bae nu maot lain urang. Jangan disalahkan kalau di Indonesia, di Bandung, di mana terjadi chaos. Karena banyak orang yang kekurangan lapar, wah bingung akhirnya maling, ngerampok, membunuh. Bantu. Ya. Kita bantu orang bukan untuk mereka, untuk kita. Ya, yang kita impakkan untuk orang miskin yang terkena dampak karantina, dampak London ini, yang kita bantu mungkin sebulan 2 bulan habis. Jangankan sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu juga habis. Tapi pahala kita tidak akan habis. Ya, tidak akan habis. Kita menolong orang bukan untuk orang lain, untuk kita. Surah Allah di Al-Quran, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apapun yang kamu infakkan untuk kamu. Ya. Kebaikan yang kamu infakkan itu bukan untuk orang, untuk kamu. Sok ku Bapak Ibu tos karaos teh.
Ya, kalau kita sisihkan uang, kita sisihkan barang, makanan, apa saja, termasuk tenaga, apa saja, untuk membantu orang. Sok nu teu bisa sedekah, bantu atau melancarkan orang bersedekah. Tuh, Pak Haji anu, aya 10 karung rek diinpakeun tapi bingung ngabagina. Wios ku Pak Haji, ku abi urang bungkusan sakilo sakilo, 2 kilo 2 kilo, tabar mangga. Sok, kalau kita tidak bisa itu, tenaga
Bye.